Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Lanjutan kajian tafsir kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman tentang iblis, di mana dia adalah bangsa jin. Allah menjelaskan sifatnya, yaitu makhluk yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan agar jangan menjadikan iblis tersebut sebagai penolong. Dan Allah menjelaskan kepada kita hakikat iblis itu yang sedemikian sifat dan keadaannya adalah adu, yakni musuh umat manusia, musuh orang beriman. Maka di ayat 51 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan detil, dengan jelas akan ketidaklayakannya iblis itu dijadikan sebagai aulia, sebagai tempat meminta pertolongan dan perlindungan. Allah menjelaskan kepada kita agar kita menjauhinya sejauh-jauhnya. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Tidak pernah saya menghadirkan iblis itu dan keturunannya menyaksikan penciptaan langit-langit dan bumi. Ashhadtu, yakni kalimat ashhadtu diambil dari kalimat ishhad. Syahida yashhadu, ishhad, yang artinya al-ihdar wal i'lam. Maka maksudnya Allah Ta'ala berfirman, iblis dan keturunannya ini tidak pernah saya hadirkan. Dia tidak pernah ada ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa sebelum iblis diciptakan, langit dan bumi ini sudah ada terlebih dulu. Dan menunjukkan bahwa tidak ada yang istimewa pada diri iblis tersebut. Tidak ada yang bisa dia banggakan. Langit dan bumi lebih dulu ada daripada dia. Itu sudah cukup sebagai bukti dia makhluk yang lemah. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku tidak pernah menghadirkan iblis itu menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim. Tidak juga iblis dan keturunannya itu mengetahui dan menyaksikan bagaimana dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat bahwasanya betul-betul tidak ada istimewa dari iblis itu dan keturunannya. Dia makhluk biasa
makhluk yang bodoh, makhluk yang jahil. Sampai-sampai bagaimana Allah menciptakan dirinya saja dia tidak tahu. Dia tidak ada ketika itu. Dan menunjukkan semua itu ialah maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha mencipta makhluk ini, maka kepadanya lah kita meminta pertolongan. Maka Allah lah yang kita jadikan sebagai aulia, penolong kita. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Dan aku tidak pernah menjadikan makhluk yang menyesatkan sebagai adud. Al-adud dalam bahasa Arab, kata ulama, area yang ada di antara siku sampai katif. Minal mirfaq ilal katif. Yakni dari siku sampai ke pundak kita. Ini bagian ini namanya adud. Bagian yang paling kuat di tangan manusia. Dari itu manusia kalau menunjukkan dirinya kuat bertenaga bagaimana? Itu. Allah sebutkan, tidak pernah aku jadikan kelompok yang menyesatkan itu sebagai adud. Itu asal kata adud. Maksudnya ialah sebagai anggota, sebagai penolong. Dari itu dalam Al-Quran juga disebutkan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, sanashuddu adudaka bi akhik. Kami akan kencangkan adudak, yakni ototmu dengan saudaramu. Yakni Allah akan menolong Nabi Musa dengan dia hadirkannya saudaranya sebagai nabi, yaitu Harun alaihissalam. Jadi arti adud itu adalah ansar, penolong. Ayat ini menegaskan sangat jelas bahwa sangat tidak layak iblis dan keturunannya dijadikan sebagai aulia. Tidak ada alasan secara akal dan duniawi untuk menjadikan iblis sebagai penolong. Yang ada dia adalah musuh. Inilah dia hakikat dari ayat ini, maksudnya ingin membeberkan ketidaklayakan iblis dijadikan sebagai penolong yang ada pada ayat sebelumnya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Maka bagaimana mungkin kalian akan menjadikan iblis dan keturunannya sebagai aulia, sebagai penolong kalian? Kalian sembah dia, kalian turuti kemauannya. Wahum lakum adu. Keadaannya mereka itu sesungguhnya adalah musuh untuk kalian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menjelaskan bagaimana nasib orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nasib orang-orang yang menjadikan iblis sebagai penolongnya kelak pada hari kiamat. Wa yawma yaqul, dan pada hari yaqulu, Allah Ta'ala berfirman,
Allah Ta'ala berfirman. Yaqul di situ fi'il mudhari', fa'ilnya ialah lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan di situ. Kalau seandainya bukan Al-Qur'an, wa yawma yaqulullahu, dan pada hari Allah Ta'ala berfirman. Pada hari apa maksudnya? Hari kiamat. Ingatlah wahai umat Islam, wahai orang beriman, akan suatu hari di mana hari itu Allah Ta'ala berfirman, yakni pada hari kiamat. Apa isi firman-Nya? Nadu syurakai. Nadu syurakai. Yani wahai orang-orang kafir, Allah berfirman kepada orang-orang yang kafir sebagai peringatan untuk manusia di hari ini dan untuk orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang mujrimun, orang-orang munafiqun, nadu syurakai, silahkan panggil makhluk yang kalian jadikan dia sebagai sekutu untuk diriku. Yani engkau duakan aku dia, engkau duakan diriku dengan dia dulu di dunia. Alladzina za'amtum annahum yanfa'unakum wa yashfa'una lakum fi hadzal mauqif. Di mana dulu di dunia kalian menyangka bahwasanya makhluk-makhluk tersebut, iblis dan keturunannya, yang kalian sangka mereka itu adalah bisa bermanfaat pada hari ini, pada hari kiamat. Nadu, silahkan panggil. Allah mengecam mereka, Allah menghinakan mereka, Allah marahi mereka. Silahkan panggil. Syurakai alladzina za'amtum, yang kalian menyangka, telah menyangka apa? Mereka itu bermanfaat pada hari ini. Bahwasanya dialah juru selamat untuk mereka pada hari setelah kematian. Ya, seperti keyakinan orang kafir di hari ini, bahwasanya ada Nabi Isa yang akan menebus dosa-dosa mereka. Ada dewa-dewa yang akan melindungi mereka. Ada roh-roh yang akan melindungi mereka setelah kematian nanti, yang akan membawa mereka ke surga. Itu sangkaan manusia di dunia, dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Panggil. Fada'uhum. Maka mereka pun mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka memanggil persekutuan tersebut, sekutu-sekutu tersebut. Falam yastajibu lahum. Apa yang terjadi? Mereka semua tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Tidak bermanfaat. Lam yastajibu lahum. Apa yang mereka harapkan ternyata tidak terjadi di hari kiamat. Waja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan di antara mereka, yakni orang-orang kafir dengan makhluk yang dijadikan sebagai sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala tersebut, mawbiqa, yakni isim makan namanya, mawbiq. Sama seperti masjid. Wazannya dalam ilmu sharaf maf'il, menunjukkan dia nama untuk tempat. Masjid, mawbiq.
Asal katanya wabaqa atau bisa wabiqa. Artinya adalah al-halak, tempat yang membinasakan. Itu arti al-maubiq. Dari itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhkanlah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Maubiq, tempat yang membinasakan. Mubiq, yang membinasakan. Asal katanya sama. Wawu ba qaf. Wabaqa atau wabiqa. Jelas jemaah? Waja'alna bainahum maubiqah. Dan kami telah jadikan antara mereka, di antara mereka, berarti entah itu di tengah-tengah, di sini orang-orang yang musyrik tersebut, dan di sini adalah makhluk yang mereka jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan mereka masing-masing ada api neraka, tempat yang membinasakan. Ya, artinya mereka berkumpul di situ bersama, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan syarat kalau yang disembah tersebut, yang dijadikan persekutuan tersebut rela dan ridha di dunia. Maka dari itu Nabi Isa tidak masuk ke dalamnya. Nabi Isa alaihi salam tidak pernah ridha dijadikan sebagai sembahan untuk manusia. Sembahan yang masuk bersama yang menyembah adalah yang dia ridha, karena mereka bersekutu, bersekongkol dalam satu dosa yang sangat besar. Dan pada hari itu orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang pendosa juga sama. Mereka akan menghadapi hari yang sangat berat, kenyataan yang sangat luar biasa dahsyatnya. yakni mereka melihat dengan nyata, kepala mereka akan melihat dengan nyata api neraka. Allah Ta'ala berfirman, wara'al mujrimunan nar. Dan orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang pendosa, ra'a di sini maksudnya ra'a basariyah. Dalam bahasa Arab, kalau kita buka kamus jemaah, ra'a itu maksudnya melihat. Melihat itu ada dua. Ada ra'a al-basariyah, ra'a ilmiyah namanya. Melihat dengan mata kepala, dan ra'a melihat dengan ilmu. Nah, di sini di ayat ini yang dimaksud dengan ra'a adalah ra'a al-basariyah. Melihat dengan mata kepala langsung, bukan melihat dengan pengetahuan. Untuk memperjelas, dari itu banyak dalam ta'bir, dalam literasi bahasa Arab, untuk mengutarakan pendapat itu dia menggunakan kalimat ra'a. Alladhi ara fi hadhihi al-mas'alah, begitu kata ulama biasanya. Yang saya lihat di dalam masalah ini, maksudnya lihat di sini apa maksudnya? Ra'a ilmiyah. Pandangan ilmiah saya dalam masalah ini, itu maksudnya. Nah, dalam ayat ini ra'a di sini maksudnya ra'a basariyah. Ra'a al-mujrimun an-nar. Orang-orang kafir, orang-orang mujrimun melihat dengan mata kepala mereka api neraka.
Tidak ada lagi kesamaran di depan mata mereka. Fadhannu, sehingga mereka menyangka. Dhannun dalam bahasa Arab menyangka. Tapi di sini maksudnya bukan menyangka. Di sini maksudnya mengetahui dengan yakin. Mengetahui dengan yakin. Dari itu sebagian ulama mengatakan setiap kata dhanna dalam Al-Quran itu maksudnya adalah yakin. Mengetahui dengan yakin, melihat dengan yakin. Bukan maksudnya dhannun menyangka tapi tidak ada keyakinan. Berbeda antara dhannun yang di dalamnya ada syak, keraguan, dengan dhannun yang isinya adalah keyakinan. Di sini keyakinan maksudnya. Fadhannu, maka mereka menjadi yakin. Yang dulunya di akhirat, di dunia, dia tidak beriman dengan neraka atau menyangka dirinya tidak akan pernah masuk neraka. Justru dia selalu berbaik sangka akan masuk ke dalam surga meskipun jatuh kepada syirik dan dosa-dosa. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Sekarang dia melihat dengan mata kepala sendiri dan mengetahui dengan jelas di depannya, dhannu annahum muwaqi'uha. Bahwasanya mereka benar-benar akan masuk ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa. Dalam keadaan mereka tidak mendapatkan, tidak menjumpai, tidak menemui masrifa, jalan keluar darinya. Yani masrif kata ulama, arah tujuan untuk berlari ketika seseorang dikepung. Tidak ada sama sekali arah dan celah mereka untuk pergi dari neraka tersebut. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik di dunia. Dia akan masuk ke dalam api neraka dan tidak akan bisa keluar darinya. Nas'alullah al-afiyah wa na'udzubillahi minan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bagaimana Allah membuatkan banyak perumpamaan di dalam Al-Quran agar manusia lebih mudah beriman, lebih mudah memahaminya. Di mana dalam surah Al-Kahfi sebelumnya kita temukan ada banyak masal, perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana cerita Ashabul Kahfi, bagaimana masal orang-orang yang berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar manusia kembali kepada Al-Quran, agar manusia berpegang kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai lentera dalam kehidupan. Ada perkataan ulama salaf bahwa saya tahu perjalanan hidup ini panjang dan setelahnya adalah kegelapan, yakni liang lahat kubur, gelap. Maka aku jadikan perjalanan yang panjang dan gelap ini lenteranya adalah Al-Quran.
Maka inilah yang harus kita pelajari. Inilah yang kita amalkan, yang kita baca setiap hari, yang mestinya kita rujuk ke dalamnya, kepadanya, dan mendidik anak dengannya. Inilah jalan hidup orang-orang yang betul-betul beriman dan yakin akan adanya hari akhirat dan takut akan siksa Allah, yaitu neraka. Dia akan berpegang dengan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Dan sungguh kami telah sarrafna, kami telah sarraf, ay bimakna at-tanwi' wat-takrir. Ini kami telah mengulang-ulangi, telah memacamkan, telah membuat perumpamaan bermacam-macam, berbeda-beda, telah kami ulang-ulangi fi hadzal Qur'an, di dalam Quran ini, linnas, untuk manusia, baik dia kafir maupun muslim, semuanya, min kulli mathal, dari semua perumpamaan. Yakni karrarna wa radadna wa nawwa'na fi hadzal Qur'an min ajli hidayatin nas. Kami telah ulang-ulangi, kami telah macamkan, kami telah menjadikannya bermacam-macam dalam Al-Quran ini, mathal, perumpamaan, agar manusia mendapatkan hidayah, agar manusia mengerti kemaslahatan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Tapi apa yang terjadi? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Akan tetapi manusia pada umumnya adalah makhluk yang paling banyak mendebat. Jadal artinya munaza'ah. Munaza'ah artinya melawan. Melawan, tidak terima. Mendebat. Kalimat-kalimat yang mirip. Jadi ada dua di sini dalam ayat ini pokok. Pertama, Al-Quran terdapat di dalamnya banyak perumpamaan yang bisa menjadi petunjuk untuk manusia menghadapi hidup dia di dunia dan mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Semua ada dalam Al-Quran. Ini yang pertama, yaitu walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Allah buat banyak perumpamaan dalam Al-Quran agar manusia mendapatkan hidayah dengannya, mudah dan cepat mendapatkan petunjuk. Yang kedua, ternyata manusia tidak terima. Banyak di antara mereka munaza'ah, mujadil, yakni mendebatnya, jadala. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau di bawah ayat ini menjelaskan, walaqad bayyana lin-nasi fi hadzal Qur'an wa waddahna lahum al-umura wa fassalnaha qila yadhillu 'anil haqq. Sungguh kami telah jelaskan untuk manusia dalam Al-Quran, kami perjelas untuk mereka semua perkara, kami rincikan untuk mereka perkara-perkara tersebut agar mereka tidak tersesat dari yang benar, tidak tersesat dari tauhid, dari sunnah. Wa ma'a hadzal bayan, namun bersamaan dengan penjelasan tersebut, fal insanu katsirul mujadalah, manusia tiba-tiba menjadi makhluk yang banyak mendebat, wal mu'aradah, menentang, lil haqq bil batil, yaitu kebenaran yang datang dengan kebatilan. Illa man hadallahu wa bassarahu li tariqin najat, kecuali orang-orang yang Allah berikan mereka petunjuk untuk melihat jalan keselamatan.
Dan beliau kemudian mendatangkan riwayat hadis dari Al-Husain bin Ali. Sungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bercerita kepada putranya yaitu Al-Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqa Aliyan wa Fatimata lailatan. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengetuk pintu Ali dan Fatimah pada suatu malam. Yani Ali radhiyallahu taala anhu yang qarabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan putri beliau yaitu Fatimah, tinggal di satu rumah bersama. Kemudian pada malam hari Nabi membangunkan mereka berdua. Suami istri dibangunkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam, untuk salat tahajud. Ini tarbiyah. Meskipun anak kita sudah menikah, sudah berkeluarga, jangan pernah berhenti untuk memberi nasihat. Jangan pernah berhenti memberi nasihat. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Sebagian orang kalau anaknya sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, lepas tangan. Sudah besar katanya. Anaknya laki-laki dia sudah dewasa, biarkan saja. Anaknya perempuan juga begitu, tidak pernah dia nasihati agar dia menjadi perempuan yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Dia mengira kalau sudah menikah anaknya ya sudah, tidak ada nahi mungkar, tidak ada nasihat. Oh tidak. Nabi mengajarkan kita dengan perbuatan ini agar kita mencontoh beliau. Jadilah kita orang tua yang mendidik sampai kita meninggal dunia. Selama anak kita masih hidup, mesti kita arahkan dia, kita nasihati dia. Nabi bersabda, "Ala tusalliyan? Tidakkah kalian berdua salat tahajud?" Bangun salat tahajud. Ini pentingnya salat tahajud. Untuk bisa mengamalkannya harus dengan sedikit keterpaksaan untuk mendidik anak-anak kita. Bangunkan dia salat tahajud. Terlebih dahulu bangunkan diri kita untuk salat tahajud. Kalau diri kita tidak bisa bangun, yang lain tidak mungkin bangun. Penuntut ilmu, santri kalau tidak salat tahajud tidak akan dapat ilmu. Yang didapat hanya tidur saja. Tidak boleh seorang penuntut ilmu menunggu orang lain membangunkan dirinya. Dia bukan orang biasa, dia penuntut ilmu. Dia harus punya kesadaran untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ada prinsip nanti ada pengurus yang membangunkan untuk salat, maka itu akan terjadi selamanya. Berpangku pada orang lain untuk bisa bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muskilah terjadi, masalah terjadi, yang akan membangunkan juga tertidur, maka rugilah dua-duanya. Ala tusalliyan? Tidakkah kalian berdua salat? Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah apalagi putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian dibangunkan sama Nabi. Bangun salat. La tusalliyan. Faqultu, saya berkata, kata Ali bin Abi Thalib bercerita. Jadi beliau bercerita tentang dulu kepada putranya itu Husain. Innama anfusina biyadillah.
Seolah-olah Ali bin Abi Thalib mencari uzur. Kalau tidur itu jiwa kami di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidur ya tidur, bagaimana mau bangun begitu. Nyari uzur. Fa idza syaa'a ay yab'atsana ba'atsna. Jika Allah berkehendak membangunkan jiwa kami ini ketika tidur, ya dia akan bangun. Fansarafa hina qultu dzalik wa lam yarfa' ilayya bi syai'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas pergi ketika aku berkata seperti itu dan tidak menjawab apapun. Tsumma sami'tu wa huwa muwallin yadribu fakhidahu. Kemudian aku mendengar dalam keadaan beliau berpaling dari pintu, memukul pahanya dan bersabda, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dibaca ayat ini. Manusia banyak mendebat. Disuruh bangun malah mendebat. Disuruh sholat malah cari alasan. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Itulah keadaan jiwa manusia, jiwa kita. Kita tuh selalu nyari uzur untuk tidak melakukan kebaikan. Padahal kita tahu itu kebaikan. Lalu apa sebenarnya manfaatnya kita cari uzur? Berarti kita mendustai diri kita sendiri. Berarti kita memperturutkan hawa nafsu kita. Kita perbudak diri kita kepada hawa nafsu, kepada syaitan, kepada iblis. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Dari itu jemaah, selagi kita masih punya usia dan umur dan kesehatan, kita berjuang untuk memperbagus ibadah kita. Untuk menerima dan mengamalkan apa-apa yang datang dalam Al-Quran dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jauhi debat, al-munaza'ah, menolak, berpaling dari petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa akidah maupun amaliyah-amaliyah sunnah lainnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menjelaskan penyebab orang-orang kafir terhalang dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang Al-Qur'an kepada mereka, datang penjelasan kepada diri mereka. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Dan tidak ada yang mencegah manusia secara umum ayyuminu untuk beriman kepada Al-Quran yang syarat di dalamnya matsal dan penjelasan. Tidak ada yang mencegah mereka untuk beriman kepada hari akhirat, pada hari kebangkitan. Idz ja'ahumul huda, ketika telah datang kepada mereka al-huda, yakni petunjuk. Itu Al-Quran. Datang Al-Quran, datang petunjuk,
tercegah dia untuk beriman, tercegah dia untuk menerima dan percaya. Wa yastaghfiru rabbahum, dan tercegah mereka untuk istighfar, minta ampunan kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali datang kepada mereka sunnatul awwalin. Sunnatul awwalin artinya jalan dan cara orang-orang sebelum mereka, orang terdahulu sebelum mereka, orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya jalan orang-orang yang terdahulu? yakni seperti mengatakan, datangkanlah kepada kami siksa jika memang ini kebenaran. Datangkanlah kepada kami satu bukti yang nyata dengan adanya siksa langsung dari langit, atau sebagaimana ayat yang sebelumnya mereka meminta supaya kurban yang diberikan disambar oleh api dari langit. Mereka minta hal-hal serupa baru mereka mau percaya. Ini sunnatul awwalin. Atau maksudnya sunnatul awwalin dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang terdahulu ketika telah dibinasakan oleh Allah barulah mereka mau beriman. Jadi maksudnya yang menghalangi mereka itu ketika datang kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni datangnya akhirat, ini datangnya azab, datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kerasnya watak manusia, menunjukkan kerasnya hati manusia untuk menerima. Kalau sudah datang siksa baru di situ dia mau menerima. Jadi itulah yang mencegah dia, yakni siksa. Sudah datang kepada mereka penjelasan yang nyata, namun tidak ada obatnya karena kerasnya hati mereka, kerasnya watak mereka, sehingga setelah datang azab, di situ dia ingin beriman, sudah tercegah, tidak ada manfaatnya. Ini menunjukkan sekali lagi tentang betapa kerasnya hati dan watak orang-orang yang kafir tersebut. Meskipun datang Al-Quran dengan penjelasan, dengan masal, kerasnya mereka jidal, menentang, menolak, sehingga datang azab, disitulah dia baru mau beriman. Baik, silakan azan dulu. Baik. Allah Ta'ala berfirman, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula, atau ketika datang kepada mereka azab qubula. Qubula ini qiraah dari Asim dan Kisai dan Hamzah dengan dhammah qaf dan ba, qubul, qubula. Qubula adalah jamak dari kalimat qabilun. Qabilun, qabil artinya nau artinya bagian atau macam. Maka maknanya atau datang kepada mereka azab, di mana azab itu bermacam-macam. Bermacam-macam, datang dari berbagai macam arah. Qiraat lain mengatakan qibala. Qafnya itu kasrah, ba-nya fathah. Ini qiraah yang lain. Mereka membacanya aw ya'tiyahumul adzabu qibala.
Bukan qubula tapi qibala. Qibala artinya ayanan, nyata di depan mata. yakni datang kepada mereka azab dari berbagai macam arah dan nyata di depan mata mereka. Di saat itulah kemudian baru dia mau beriman karena kerasnya wataknya. Sementara keadaan yang seperti itu ialah keadaan taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui watak orang kafir, bawaan watak orang musyrik, orang mujrimun, bahwasanya tidak akan beriman meskipun dijelaskan kepada mereka Al-Qur'anul Karim dengan berbagai macam bentuk masal dan perumpamaan, namun mereka tidak mau beriman. Dia akan beriman kalau sudah sampai seperti levelnya orang-orang terdahulu, sunnatul awwalin. Ini datang azab kepada mereka, lalu dia mengatakan beriman, tidak ada manfaatnya. Dan ini nasihat untuk orang-orang yang beriman, untuk orang manusia yang hidup di hari ini, agar jangan sampai keadaannya seperti itu. Jangan ngeyel. Kan ngeyel namanya itu. Kekeh. Tidak mau terima. Jadi itu disebut mujadil, mendebat, munaza'ah, keras, tidak mau terima. Nanti menyesal. Karena orang ngeyel akan menyesal kalau sudah kena batunya. Iya kan? Ya ibaratnya urusan dunia. Sudah dipesan sama dokternya, kurangi gorengan, Pak. Bapak sudah bahaya ini. Tapi ngeyel. Dia sudah tahu resikonya sama dokternya, tapi ngeyel. Akhirnya apa? Kena dia. Kolesterolnya tinggi. Datang penyakit yang lain-lainnya. Di situ bermanfaat atau tidak istighfar di situ? Bermanfaat tidak istighfar di situ? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, dia bilang, iya sih. Tidak bermanfaat, kata iya sih tidak bermanfaat. Itu contohnya urusan dunia. Betapa nyata wataknya manusia itu mujadil, ngeyel, munazi'. Sulit dia menerima. Ini perkara, begitulah perbandingannya. Dari itu, kalau sudah nyata kebenaran itu dalam masail-masail, dalam masalah-masalah ilmiah, di luar masalah akidah mendasar yang ada pada ayat ini, jangan ngeyel, jangan mendebat, sami'na wa ata'na. Kalau sudah jelas hadisnya, jelas sunnahnya dari Nabi, idza stabanat sunnatun Nabi, sudah menjadi nyata, sudah jelas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ditinggalkan karena siapapun dan oleh siapapun. Itu manhaj salafus salih, manhaj Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Firman Allah selanjutnya, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Ini kita lanjutkan biiznillah taala di pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Baik, ada yang ditanyakan jamaah, silakan.
Taib. Sampai di sini kajian kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka